di saat hari raya. Assalamualaikum, Pak. Salsa pulang. Waalaikumsalam. Akhirnya anak-anak kesayangan Bapak itu pulang juga. Wah nak, ini kamu beli mobil baru ya? Iya dong, Pak. Minal aizin wal faizin ya, Pak. Maaf banget, Salsa baru bisa pulang ketika lebaran. Ya nak, minal aizin wal faizin juga. Tapi emangnya kenapa? Kok kamu itu baru bisa pulang pas lebaran? Biasanya kan kamu itu seminggu sebelum lebaran udah pulang. Ini loh, Pak. Kemarin itu aku habis naik jabatan. Makanya banyak yang harus diurus. Wah iya kan no? Alhamdulillah kamu makin sukses aja ya. Bapak jadi makin bangga deh sama kamu. Ya tentu aja dong, Pak. Aku ini kan orangnya pintar dan juga pekerja keras. Jadi jelas sukses lah. Apalagi selama ini Bapak juga udah ngebantuin aku nyari kerja. Ya walaupun Bapak itu sempat ngebantuin kamu buat nyari kerja, tapi kan kamu itu bisa sukses sekarang karena usaha kamu juga. Kalau itu sih emang fakta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Yuni udah pulang belum, Pak? Belum, nggak tahu ini Mbak kami itu nggak jelas banget deh. Tapi ya Bapak juga nggak begitu mengharapkan sih dia itu pulang. Cukup kamu yang pulang, anak sayang Bapak yang udah pasti sukses. Bapak nih bisa aja deh. Tapi ya Pak, beberapa minggu yang lalu Mbak Yuni itu sempat nelpon aku loh. Iya kah? Ngapain dia nelpon kamu segala? Ya biasalah Pak, dia tuh kan orangnya emang suka nyusahin. Dan pastinya Pak, dia nelpon aku mau minjem uang sama aku. Cuma karena aku lagi males minjemin ya, jadinya nggak aku pinjemin dong. Nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa lah nak, malah bagus. Jangan kebiasaan minjem Mbak kamu yang nggak jelas itu. Betul tuh Pak. Duh, aku capek dan lapar. Bapak udah nyiapin makanan yang banyak belum buat aku? Tenang aja ya nak, Bapak udah menyiapkan banyak makanan untuk kamu. Yuk masuk dulu. Pada malam harinya, Assalamualaikum, Pak. Yuni pulang. Loh, Dek, kamu udah mudik duluan toh? Waalaikumsalam. Ya iyalah Mbak. Emangnya Mbak apa? Kalau mudik selalu telat. Mbak kasihan apa sama Bapak yang sendirian pas lebaran? ada siapa tuh nak malam-malam begini kok masih ada tamu? Ini loh Pak, Mbak Yuni udah pulang. Tapi penampilannya udah kayak gembel. Hahaha. Ya ampun Yuni, masih ingat pulang juga kamu ini ternyata. Ya masih lah Pak. Cuma aku minta maaf ya, aku baru bisa pulang malam-malam gini. Soalnya kemarin di tempat kerjaku lagi banyak masalah. Makanya kamu tuh kalau kerja yang bener dong. Kayak adik kamu itu si Salsa. Dia sekarang udah sukses, naik jabatan dan punya banyak uang. Astagfirullah Pak, aku tuh baru aja pulang. Bu ya jangan langsung banding-bandingin aku sama si Salsa. Mbak Yuni, Bapak itu ya bukan yang ngebandingin, tapi ngasih tahu. Makanya Mbak Yuni itu jangan sok-sokan ikut merantau. Karena pada akhirnya nggak bisa sukses kan, dan malahan nambah susah hidupnya. Lihat nih aku yang emang udah niat kerja dan emang udah niat juga ngebahagiain Bapak. Jadinya ya cepet sukses. Bener tuh apa yang dibilang sama Salsa. Emang yang paling membanggakan si Salsa, anak sayangan Bapak lah. Astagfirullahaladzim, sebenarnya aku capek banget. Tiap pulang selalu dibanding-bandingin terus. Kenapa sih Bapak tuh gak ngerasa bersalah selama ini udah pilih kasih? Dan keadaan aku jadi susah gini kan karena Bapak juga yang selama ini gak perhatian, gak pernah ngebantuin. Selalu aja yang diprioritasin si Salsa. Yuni, kamu itu jangan malah ngelamun. Udah, mending sekarang masuk. Tapi kalau kamu tidur di luar juga nggak apa-apa sih Yun. Pak, jangan dong, aku mau masuk. Aku nggak mau tidur di luar. Ya udah langsung masuk loh Mbak. Jangan kelemar-kelemar kayak begitu. Keesokan harinya, Pak, aku mau silaturahmi dulu ya ke rumah para tetangga. nggak usah malu-maluin aja. Tahu nggak sih penampilan kamu aja lo udah kayak pembantu. Ya ampun Pak, jahat banget sih bilang kayak begitu. Perasaan penampilan aku biasa aja, nggak kayak pembantu. Biasa aja dari mana sih? Orang kumel-kucel kayak gitu. Udah dah. Nggak usah pakai cara kamu tuh silaturahmi ke rumah para tetangga. Bikin malu aja tahu nggak sih? Biar Bapak bawa sisal saja silaturahmi ke rumah tetangga. Biar sekalian bisa Bapak banggain anak saya Bapak itu yang udah kaya raya dan sukses.
Dan kamu mending siramin tanaman di depan rumah sana. Udah pada layu soalnya. Ya udah deh kalau gitu. Saat di depan rumah dengan sedih Yuni menyiram tanaman. Yuni, kamu sudah pulang kampung toh? Bu Inem. Iya Bu, alhamdulillah. Bu ya main gitu loh ke rumah ibu. Kamu ndak pengen apa silaturahmi mumpung lagi lebaran kayak begini? Sebenarnya saya pengen Bu main ke rumah ibu dan juga tetangga yang lain. Tapi saya nggak dibolehin Bu sama bapak saya. Katanya bikin malu. Bikin malu gimana? Perasaan biasa aja toh. Dan gak ada salahnya silaturahmi. Enggak Bu, karena penampilan saya udah kayak pembantu. Apalagi kan saya belum bisa sukses di perantauan. Jadi ya bapak saya takut saya malu-maluin. Dan juga bapak saya bilang nanti bapak saya bakal ke rumah para tetangga sama adik saya si Salsa. Untuk silaturahmi dan juga sekalian ngebanggain adik saya yang udah sukses. Astagfirullahaladzim, tetap aja ndak boleh begitu. Bapak kamu kok makin keterlaluan aja sih pilih kasihnya. Ya mau gimana lagi Bu. Bapak saya kan emang kayak begitu semenjak ibu saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Duh yang sabar ya Yun. Ibu doain deh. Semoga kamu bisa sukses dan juga bahagia. Amin. Makasih ya Bu doanya. Sementara itu, Ipa, ngapain sih pakai acara ngajak-ngajak aku ke rumah para tetangga untuk silaturahmi? gak apa-apa toh nak, kan sekalian bapak itu bisa banggain kamu di depan para tetangga. Kalau saya bapak ini sudah sukses. Tapi Pak, capek tahu nggak pergi ke rumah tetangga? Capek gimana sih nak, orang dekat gini loh. Tetap aja Pak, aku nggak biasa jalan kaki. Dibiasakan sedikit lah, sekalian dijadiin olahraga. Rangga, kamu mudik juga toh? Iya Pak Doni. Pak Doni gimana kabarnya? Alhamdulillah saya mah sehat. Oh ya ini Rangga, kenal anak saya si Salsa. Tapi kalian mah udah kenal ya? Dulu kan pernah main bareng ketika kecil. Iya Pak, bener banget. Cuma kan sekarang udah bertahun-tahun gak ketemu. Salsa, kamu gimana kabarnya? Duh ya ampun, ini beneran si Rangga apa ya yang dulu pernah main bareng sama aku ketika kecil? Kok sekarang dia jadi ganteng banget ya? Mana dia juga kelihatan udah sukses kayak aku. Salsa, kamu tuh ditanyain lo kabarnya sama Rangga. Kok malah dia ngelamun sih? Maaf. Alhamdulillah kabar aku baik Rangga. Syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, anaknya Pak Doni yang satunya mana? Parah banget sih, padahal kan udah ada cewek secantik aku di depan dia. Masih aja nanyain anak bapak yang satunya. Padahal anak gak guna juga. Maksud kamu Mbak Yuni ya Rangga? Bener banget, itu si Yuni pulang kampung gak? Ya pulang kampung sih, cuman kalau saran saya sih ya mending kamu itu gak usah ketemu sama si Yuni. Takutnya kecewa karena dia itu hidupnya makin susah, gak sukses. Udah kayak pembantu lagi. Udah jangan ngomongin anak saya yang gak berguna itu. Mendingan kamu sekarang Rangga ajakin saya dan anak saya ini Salsa main ke rumah kamu ya. Betul tuh Rangga, apa yang dibilang sama bapakku. Oh alah ya mari Pak. Beberapa hari kemudian, itu bukannya si Yuni ya? Yuni. Kamu Rangga ya? Iya bener banget. Syukurlah kamu itu masih ingat. Ya jelas lah aku masih ingat. Kita kan dulu sahabatan banget. Ngomong-ngomong kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Kalau kamu sendiri gimana? Kemana aku itu ketemu bapak kamu dan adik kamu. Mereka bilang katanya keadaan kamu tuh jadi susah sejak merantau. Ya gitulah, mungkin emang belum rezeki aku bisa sukses di perantauan. Kamu nih selalu aja positive thinking. Padahal kemarin kamu itu udah dijelek-jelekin tahu sama bapak kamu dan juga adik kamu itu. Gak apa-apa, biarin aja. Semenjak ibuku meninggal, aku udah biasa kok diperlakukan kayak begitu. Janganlah Yun, kamu itu harus bisa menghargai diri kamu sendiri. Jangan mau diperlakukan seperti itu sama keluarga sendiri. Udah gak apa-apa. Kok kamu jadi yang malah merasa tersakiti sih? Ya aku itu gak terima aja gitu. Orang yang aku sayang diperlakukan seperti itu. Sayang sebagai sahabat kan maksudnya? Iya gitulah. Padahal aku itu pengen mengungkapkan perasaan aku yang sebenarnya. Yang selama ini udah suka dan sayang sama dia. Bukan dalam konteks sahabat, tapi kayak keadaannya lagi gak memungkinkan. Jadi aku cari lain waktu aja deh. Oh iya ngomong-ngomong, kamu mau gak gabung buat bisnis online aku? Kebetulan aku itu lagi butuh orang nih untuk ngurus akun. Wah ya mau dong.
Tapi aku nggak terlalu bisa ngurus akun online kayak begitu. Udah gak apa-apa, nanti aku ajarin ya. Dari situ Yuni dan Rangga pun menjadi semakin dekat. Namun, Mbak Yuni. Astagfirullahaladzim, Dek. Kamu nih apa-apaan sih? Tiba-tiba datang langsung dorong aja. Sampai jatuh lagi. Makanya, Mbak, jadi cewek itu jangan kecentilan. Mbak Yuni tuh sengaja ya ngedeketin si Rangga. Karena Mbak Yuni tahu kalau aku tuh suka sama si Rangga. Ya ampun, Mbak tuh sama sekali gak ada niatan seperti itu. Dan Mbak juga baru tahu kalau kamu ternyata suka sama si Rangga. Alah, gak usah pura-pura deh, Mbak. Mbak itu berencana kan mau ngerebut si Rangga dari aku. Karena selama ini Mbak itu udah kalah dalam segi apapun dari aku. Cukup ya, Dek. Kamu tuh jangan keterlaluan kalau ngomong. Lah, yang aku omongin kan fakta. Kalau aku itu emang lebih baik daripada Mbak Yuni dari segi apapun. Ya kamu mikirlah, itu semua karena kamu selama ini diprioritasin sama Bapak, anak kesayangan Bapak, dan selalu diperhatiin, selalu dibantuin. Sedangkan Mbak itu kayak anak buangan, tahu nggak? Nggak pernah diurusin sama sekali. Ya karena Mbak Yuni itu jadi anak gak berguna, makanya nggak diperhatiin dan diprioritasin sama Bapak. Ngaca dong, Mbak, ngaca. Dasar Mbak nggak tahu diri. Ingat ya, Mbak, Rangga itu punya aku. Pokoknya si Rangga harus nikah sama aku. Salsa, kamu tuh udah benar-benar melewati batas. Bisa-bisanya coba kamu tega ngomong kayak begitu sama Mbak. Dan kamu pikir dengan kamu ngakuin kalau si Rangga itu punya kamu, emangnya si Rangga mau sama kamu? Berani ya Mbak bilang kayak begitu? Kamu kira Mbak nggak bisa balas tamparan kamu, ha? Aduh, sakit. Awas aja ya, aku bakal aduin Mbak ke Bapak biar Mbak dapat hukuman. Ya udah sana, Mbak juga mau langsung merantau lagi. Soalnya Mbak capek. Di rumah nggak pernah dihargain. pada akhirnya Yuni pun memutuskan untuk kembali merantau. Bener-bener ya si Yuni, kurang ajar banget. Balik lagi merantau nggak pamitan. Iya tuh Pak, kayaknya dia tahu deh. Kalau pamitan pasti Bapak bakal ngasih hukuman karena udah berani nampar aku. Emang dasar dia itu anak kurang ajar, nggak tahu diri dan durhaka. Bener tuh Pak. Pokoknya ya kalau dia pulang ke sini jangan bolehin Pak. Harus langsung diusir. Soalnya aku nggak sudi punya Mbak kayak begitu. Kamu tenang aja nak ya. Tapi ngomong-ngomong kamu belum mau balik merantau lagi kah? Nanti deh Pak. Soalnya aku masih pengen bisa ketemu dan ngobrol sama si Rangga. Bukannya si Rangga itu juga kemarin udah balik merantau lagi? Loh, iya Kak Pak. Aku nggak tahu loh. Ya ampun, bisa-bisanya dia pergi merantau lagi nggak pamitan sama aku. Mungkin karena dia itu buru-buru. Tapi bentar-bentar, ini kamu kelihatannya suka ya sama si Rangga ya? Hehehe, iya Pak. Soalnya Pak, dia itu udah ganteng banget sekarang. Mana kelihatannya juga udah sukses kayak aku. Jadi kan cocok Pak kalau aku bisa nikah sama dia. Ya juga ya nak, apalagi kan keluarga itu emang terkenal udah kaya raya dari dulu. Kalau gitu kamu tuh pepet aja terus nak, sampai kamu itu bisa beneran nikah sama si Rangga. Tenang aja Pak, selama ini aku juga udah berusaha kok ngedeketin dia. Tapi yang bikin kesel, si Mbak Yuni itu Pak sengaja banget sok-sokan ikutan ngedeketin si Rangga. Makanya Pak, kemarin itu aku sempet cekcok sama Mbak Yuni. Gara-gara itu, dia juga langsung nampar aku. Abis itu Pak, dia sok-sokan langsung pergi merantau lagi. Ya ampun, jadi begitu ceritanya. Emang bener-bener si Yuni itu ya perusak kebahagiaan adik sendiri. Iya Pak, seharusnya ya Bapak hapus aja tuh Mbak Yuni dari kakak. Dan jangan akuin anak lagi. Karena orang kayak begitu Pak, gak pantas dianggap anak. Beberapa bulan kemudian, Duh, ini kok Bapak selama beberapa bulan ini gak bisa ditelepon ya? Padahal kan aku pengen ngasih tahu kabar baik. Aku baru sadar. Ternyata ada pesan loh dari Bapak beberapa bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim, kok isi pesannya gini sih? Bapak bilang kalau aku udah dikeluarin dari kakak dan gak dianggap anak lagi. Apa jangan-jangan ini akibat masalah kemarin ya? Perihal si Salsa. Aduh ya ampun, tapi masa iya Bapak tega? Cuma gara-gara masalah kecil kayak begitu. Tapi ya sebenarnya gak apa-apa sih. Karena selama ini juga aku gak pernah dianggap keluarga sama Bapak dan juga si Salsa. Aduh ya ampun, lagi sedih-sedihnya. Si Rangga nelpon. Halo, assalamualaikum Rangga. Ada apa? Tumben banget kamu nelpon aku. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa sih, aku itu pengen nelpon aja.
Kita kan udah lama nggak teleponan semenjak kamu itu ngurus akun online jualan kamu sendiri dan nggak kerja lagi sama aku. Ya ampun, maaf banget ya. Soalnya beberapa minggu ini aku lagi fokus banget ngembangin usaha jualan onlineku sekaligus kerja. Dan alhamdulillah aku bisa sukses. Aku bisa dapat kerjaan kantoran yang gajinya besar dan juga ngejalanin bisnis online yang pas itu kamu ajarin. Alhamdulillah, aku senang banget dengernya. Itu semua berkat bantuan kamu, Rangga, yang selama ini udah mau ngajarin dan juga ngedukung aku. Makasih banget ya. Udah gak usah makasih segala, aku ikhlas kok ngelakuin itu. Tapi aku itu boleh jujur gak? Sebenarnya aku itu tuh udah lama nyimpen rasa ke kamu. Dan aku tuh kepingin bisa nikah sama kamu, Yun. Rangga, ini kamu gak lagi ngeprank aku kan? Enggak dong. Dan asal kamu tahu ya, aku tuh udah menyimpan rasa itu sejak kita temenan pas kecil sampai sekarang. Masa iya sih aku ngeprank kamu? Loh, kok bisa sama gitu sih? Jadi selama ini kamu juga menyimpan perasaan ke aku? Iya Rangga, cuma aku gak berani kalau mau lanjutin hubungan sama kamu. Karena sebenarnya adikku si Salsa itu juga suka sama kamu. Terus kenapa? Kalau si Salsa suka sama aku, kan aku sukanya sama kamu. Tapi Rangga, Nggak ada tapi-tapian. Pokoknya aku itu maunya sama kamu. Udah besok aku jemput ya. Aku bakal bawa kamu itu ke rumah dan nikahin kamu. Rangga pun dengan nekat membawa pulang Yuni untuk dinikahi. Dasar kurang ajar, berani-beraninya ya kamu itu nikah sama si Rangga. Sedangkan udah jelas-jelas kalau adik kamu itu suka sama si Rangga. Ma, cukup ya, jangan tampar calon istri saya. Dan bukannya Pak Doni itu sudah mengeluarkan Yuni dari kakak keluarga Bapak. Dan Bapak itu sudah tidak mengakui dia sebagai anak Bapak lagi kan? tapi tetap aja Rangga, dia gak bisa nikahin kamu. Karena kamu itu bolehnya cuma nikah sama aku. Siapa kamu ngomong kayak gitu? Aku itu gak pernah sudi ya nikah sama wanita kayak kamu. Rangga, kamu gak boleh ngomong kayak begitu ya. Aku itu adalah cewek yang paling cinta dan juga pantas buat kamu. Bukan wanita ini. Wanita ini tuh sama sekali gak pantas buat kamu. Ini semua gara-gara Mbak Yuni. Jangan berani-beraninya kamu itu mau menyakiti calon istri saya. Dan dengar ya, aku itu gak akan pernah membiarkan kalian itu berbuat jahat dan semena-mena lagi sama calon istri aku. Kalau kalian berani berbuat dan merencanakan sesuatu untuk menyakiti istriku, aku itu gak bakal segan-segan melaporkan kalian itu berdua ke polisi. Otak kamu tuh udah bener-bener dicuci ya sama si Yuni, Rangga. Bisa-bisanya kamu itu belain dia sampai segitunya. Dengar ya Yuni, saya itu gak akan sudi ya menjadi wali kamu ketika kamu itu menikah dengan Rangga. Ayo Salsa, kita pergi. Tapi Pak, aku gak rela Mbak Yuni nikah sama Rangga. Udah, kamu tenang aja, Bapak udah rencanain sesuatu. Ayo kita pulang dulu. Akhirnya mereka pergi juga. Makasih banget ya Rangga, kamu udah belain aku sampai segitunya. Tentu aja dong aku belain kamu. Kamu itu kan calon istri aku. Udah yuk, mending kita itu langsung pergi ke rumah aku. Tapi gimana nanti kita nikahnya? Sedangkan bapakku sendiri gak mau jadi wali ketika kita nikah. Kamu tenang aja ya. Nanti kita urus pakai wali hakim. Kalau nggak kita cari saudara atau paman kamu yang bersedia jadi wali kamu. Dan keesokan harinya saat acara pernikahan Yuni dan Rangga. Ya ampun Pak, kita ngapain sih di sini? Ya buat ngobrak-ngabrik acara pernikahan si Yuni lah sama si Rangga. Bapak lo udah susah-susah lo nyari tahu di mana sumber aliran listrik untuk acara pernikahan mereka. Makanya Bapak ajak kamu ke sini supaya kita itu bisa matiin sumber aliran listriknya. Biar acara pernikahan si Yuni sama si Rangga itu jadi kacau. Wah, jadi ini rencana yang Bapak bilang pas itu toh? Bener banget, makanya bantuin Bapak ya. Soalnya kalau Bapak itu sendirian nganuin ini pasti bakal susah. Wah, iya ya Pak. Kalau gitu mana-mana yang harus aku bantuin? Kamu tolong pegang kabel yang ini ya. Nanti biar kabel ininya Bapak putusin. Setelah itu acara pernikahan si Yuni itu dan Rangga pasti bakal kacau karena aliran listriknya intinya mati. Wih, kedengarannya seru banget tuh. Kalau gitu langsung aja Pak, ini aku pegangin. Bapak juga langsung putusin ya kabel listrik intinya. Ya pegangin yang kuat, jangan sampai dilepas. Iya Pak, ini udah aku pegangin dengan kuat. Oke, langsung Bapak putusin ya ini kabel intinya. Udah nih. Astagfirullah, kok kabelnya malah keluar api. Nak, Bapak kesetrum. Astagfirullah Pak, aku juga ikut kesetrum. Aduh Pak, sakit. Akhirnya Pak Doni dan Salsa pun tewas tersetrum kabel yang mereka putuskan.